Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Somad. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4, di mana yang beranggotakan Nisa, Farhan, Novan, Oki, Nurrohmat, dan Rio Dewanto. Di sini kami akan menerangkan mengenai interupsi. Oke teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi mengenai interupsi yang akan dibawakan oleh Saudara Farhan dan kawan-kawan lainnya. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, halo teman-teman. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai interupsi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari interupsi. Jika teman-teman mencari pengertian dari interupsi di internet, pasti akan menemukan berbagai pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh. Dan di sini kelompok kami sudah menyimpulkan apa itu pengertian dari interupsi. Interupsi adalah suatu perpindahan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Interupsi atau interrupt merupakan subrutin yang sudah tersedia dalam memori komputer pada IBM PC dan kompatibelnya disediakan 256 buah interupsi yang diberi nomor 0 sampai dengan 255 atau disebut juga 0 sampai dengan 1 FH. Nah, nomor interupsi 0 sampai dengan 1 FH disediakan oleh ROM BIOS, yaitu suatu IC di dalam komputer yang mengatur operasi dasar komputer. Jadi jika terjadi interupsi dengan nomor 0 sampai dengan 1 FH, maka secara default komputer akan beralih ke ROM BIOS dan melaksanakan program yang terdapat di sana. Program yang melayani suatu interupsi dinamakan interrupt handler dan hanya dijalankan jika terjadi suatu kejadian khusus atau event. Kejadian ini bisa berupa timer yang mengalami overflow, penerimaan karakter melalui port serial, mengirimkan karakter melalui port serial, atau salah satu dari dua kejadian eksternal. Setiap interrupt atau interupsi akan mengeksekusi interrupt handlernya masing-masing berdasarkan nomornya. Nah, sedangkan alamat dari masing-masing interrupt handler tercatat di memori dalam bentuk array yang besar elemennya masing-masing 4 byte. Keempat byte ini dibagi lagi, yaitu 2 byte pertama berisi kode offset, sedangkan 2 byte berikutnya berisi kode segmen dari alamat interrupt handler yang bersangkutan. Jadi, besarnya array ini adalah 256 elemen dengan ukuran elemen masing-masing 4 byte. Nah, jika dihitung, total keseluruhan memori yang dipakai adalah sebesar 1024 byte dengan perhitungan 256 dikali 4 sama dengan 1024 atau 1 kilobyte dan disimpan dalam lokasi memori absolut 0000H sampai dengan 3FFH. Nah, array sebesar 1 kilobyte ini disebut interrupt vector table. Nilai-nilai yang terkandung pada interrupt vector table ini tidak akan sama di satu komputer dengan yang lainnya. Fungsi interupsi. Fungsi interupsi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, interupsi memindahkan pengendalian kepada interrupt service rutin melalui interrupt vector yang berisi alamat dari semua service rutin. Yang kedua, arsitektur interrupt harus menyimpan alamat instruksi yang diinterrupt. Yang ketiga, interrupt yang datang berikutnya dibatalkan ketika interrupt lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interrupt. Yang keempat, trap adalah software generated interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Yang kelima, suatu sistem operasi dikendalikan oleh interrupt. Berikutnya ada tujuan interupsi. Tujuan interupsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I atau O maupun memori. Yang kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Yang ketiga, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul.
Jenis-jenis interupsi terbagi menjadi 3. 1. Internal hardware interruption. 2. External hardware interruption. 3. Software interruption. Internal hardware interruption ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang terjadi selama eksekusi program. Diatur oleh HW dan tidak dapat dirubah. Contoh tipe interupsi untuk control lock internal, HW call interupsi ini untuk memaintain time to death. External HW ditimbulkan oleh device peripheral seperti keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Bisa juga ditimbulkan oleh koprosesor. Tidak mungkin mendeaktifkan. Software interupsi diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan instruksi in. Terdapat 2 jenis, DOS interupsi dan BIOS interupsi. Perbedaannya, DOS interupsi lebih mudah digunakan namun lebih lambat karena interupsi jenis ini menggunakan BIOS. BIOS interupsi lebih cepat namun banyak kerugiannya karena BIOS bagian HW dan HW spesifik pemilihan interupsi tergantung pada karakteristik yang akan kita bentuk pada program. Ada 2 macam software interupsi. 1. Vector room BIOS. Interupsi 00H sampai 1FH adalah interupsi BIOS dan standar di semua komputer baik yang menggunakan sistem operasi DOS atau bukan. Lokasi interupsi vektor tab key-nya ada di alamat absolut 000H sampai 007FH. Interupsi BIOS di bawah ini telah dipastikan kegunaannya oleh sistem untuk keperluan khusus, tidak boleh diubah oleh program seperti lainnya. Divide by zero. Jika terjadi pembagian dengan 0, maka proses akan segera dihentikan. Single step. Untuk melaksanakan atau mengeksekusi instruksi satu persatu. NMI. Pelayanan terhadap NMI 0 maskable interupsi, yaitu interupsi yang dapat dicegah. Breakpoint. Jika suatu program menyebabkan overflow flag menjadi 1, interupsi ini akan melayani pencegahannya dan memberi tanda error. Yang kedua adalah interupsi DOS. Interupsi 20H sampai FFH adalah interupsi DOS dan hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS. Dan interupsi handlernya di-load ke memori oleh DOS pada saat DOS digunakan. Lokasi interupsi vektor tabelnya adalah di alamat absolut 07FH sampai 3FFH. Penyebab terjadinya interupsi. Yang pertama dari segi program. Diakibatkan adanya beberapa kondisi yang terjadi hasil dari suatu eksekusi. Contohnya arithmetic overflow, division by zero, pengeksekusian secara ilegal, penggunaan memori yang berlebihan. Yang kedua dari segi timer. Disebabkan oleh timer di dalam prosesor, hal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga dari I/O. Disebabkan oleh I/O controller, baik sebagai tanda bahwa suatu operasi telah selesai maupun memberi tanda adanya kondisi error. Interrupt I/O ada 2 macam. Yang pertama interrupt pendek dan yang kedua interrupt panjang. 4. Dari segi hardware failure.
disebabkan oleh kesalahan hardware seperti power failure, kegagalan daya, atau memory faulty error. Terus selanjutnya yang kelima, menangani exception. Exception adalah suatu kondisi di mana terjadi sesuatu atau dari sebuah operasi didapatkan hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. Contohnya, pembagian dengan nol, pengaksesan alamat memori, registered atau tidak file, dan lain-lain. Yang keenam, mengatur virtual memory pegging. Yang ketujuh, menangani perangkat lunak interupsi. Dan yang terakhir yaitu menangani alur kontrol kernel. Tindak lanjut interupsi. 1. Penata interupsi atau interrupt handler. Jika terjadi interupsi, maka kendali prosesor diserahkan ke bagian penata interupsi pada sistem operasi. Maka penata interupsi inilah yang melaksanakan interupsi. A. Instruksi yang sedang diolah oleh prosesor dibiarkan sampai selesai program. B. Penata interupsi merekam semua informasi proses ke dalam blok kendali proses. C. Penata interupsi mengidentifikasi jenis dan asal interupsi. D. Penata interupsi mengambil tindakan sesuai dengan yang dimaksud interupsi. E. Penata interupsi mempersiapkan segala sesuatu untuk kelanjutan proses yang diinterupsi. 2. Penata keliru atau error handler, yaitu interupsi karena kekeliruan pada pengolahan proses dan bagian pada sistem operasi. Yang menata kegiatan akibat kekeliruan adalah penata keliru. A. Pemulihan. Komputer telah dilengkapi dengan sandi penemuan dan pemulihan kekeliruan. Contohnya telah dilengkapi dengan sandi Hamming, sehingga ketika menemukan kekeliruan, sandi akan mengoreksi kekeliruan itu. Proses pulih ke bentuk semula sebelum terjadi kekeliruan. B. Pengulangan mengatur agar proses yang membangkitkan interupsi keliru dikerjakan ulang. Jika kekeliruan dapat diatasi, maka proses akan berlangsung seperti biasa. Jika tidak teratasi, maka interupsi akan menempuh tindak lanjut keluar dari proses. Kemudian yang terakhir, C. Keluar dari proses, penata keliru menyiapkan tampilan berita keliru dari monitor. Setelah itu prosesor keluar dari proses. Ini adalah tindakan terakhir jika tidak dapat menolong proses yang keliru tersebut. Oke, terima kasih buat Aryo Dewanto selaku pemateri yang terakhir pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, itu dia pemaparan materi, pembahasan materi dari hasil diskusi kelompok 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.